kita, dengan sedekah kita, dengan istighfar kita, dengan doa kita, semuanya niatkan untuk orang tua. Karena anak yang betul-betul bekti sama orang tua, itu rezekinya akan berlimpah ruah datang dari sekarang, nggak pakai usaha payah. Nah, seorang ayah ketika dia sudah meninggal dunia atau seorang ibu ketika dia sudah meninggal dunia di alam barzah sana, seperti ketika melihat anak-anaknya menyambung hubungan dengan kakak dan adiknya, artinya dengan paman dan bibinya anak tersebut. Itu menjadi kesenangan yang luar biasa untuk ahli barzah. Ya, karena itu ikhwani rahimakumullah, kita kalau ya insya Allah semua panjang umur, kalau ada kerabat kita sudah tiada, orang tua kita sudah tiada, jangan jadikan mereka tiada. Ya, tapi jadikan mereka selalu ada. Nah, ini seringkali orang sudah meninggal dunia, orangnya ditinggal. Orang tuanya sudah tiada, orang tuanya dianggap nggak ada. Nah, ini suatu kesalahan. Kalau orang tua kita itu sebetulnya selalu ada, ya nggak pernah meninggalkan kita. Nah, kitanya yang harus berupaya untuk menjadikan selalu ada di hati kita, ada di sekitar kita. Dengan amal soleh kita, dengan sedekah kita, dengan istighfar kita, dengan doa kita. Semuanya niatkan untuk orang tua. Karena anak yang betul-betul bekti sama orang tua, itu rezekinya akan berlimpah ruah datang dari sekarang, nggak pakai usaha payah. Nah, insya Allah, keluarga dari beliau-beliau yang saat ini lagi berkumpul bersama kita untuk tahlil dalam acara wafatnya Ibu Hajah Kustiningsih Zaki binti Haji Muhammad Akwan, saya rasa paham betul bagaimana dahulu ayah kalian itu bektinya sama orang tua seperti apa. Ya, bagaimana ibu kalian bektinya sama orang tua seperti apa. Dan bagaimana dahulu membangun bisnis dari nol, kemudian membangun majelis pesantren dari nol sampai sekarang jadi besarnya luar biasa. Itu bermula dari anak yang bekti sama orang tua. Dikatakan Allah nggak akan menghentikan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mau mendoakan orang tuanya. Kalau ada hamba mau mendoakan orang tuanya, Allah nggak akan memutuskan rezekinya. Dikasih terus. Sebetulnya mudah. Cara hidup nikmat itu mudah. Semuanya enak. Nggak ada hidup nikmat itu caranya susah, nggak ada. Mau hidup enak caranya sholat. Kan mudah toh. Mau hidup enak caranya puasa. Itu mudah. Mau hidup enak caranya tebar senyum. Mudah. Ya, mau hidup enak caranya senangkan orang tua. Mudah. Nggak ada judulnya, mau hidup enak kamu daki gunung. Nggak ada. Ya, mau hidup enak, ya kamu angkat besi 200 kilo. Nggak. Mau hidup enak senyum. Mudah kan? Mau hidup enak kamu senangkan orang tua. Mijetin orang tua, bercanda sama orang tua. Semuanya mudah. Ya, mau hidup enak kamu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu mudah. Mau hidup enak kamu qiraatul Quran. Mau hidup enak kamu sholawat. Semuanya adalah amal-amal yang nggak butuh modal. Nggak butuh bayar, sholat nggak butuh bayar, zikir nggak butuh bayar. Ya, senangkan orang tua nggak butuh bayar. Dengan diajak bercanda, orang tua sudah senang. Ini semua amalan untuk menyenangkan orang tua itu jalan keselamatan dunia akhirah. Nah, ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan dalam tahlil 7 harinya ya. Beliau almarhumah yang telah mendahului kita semua. Saya yakin ini merupakan wujud bektinya anak cucu kepada orang tua. Nah, dan saya yakin saya mendapatkan keuntungan yang besar. Dan antum semua mendapatkan keuntungan yang besar. Kenapa? Karena kita bersama anak-anak yang bekti sama orang tua. Kita dapat pahalanya birrul walidain. Makanya ketika saya diminta untuk ikut dalam tahlil Zoom ini, saya senang. Walaupun nyambung. Maka tadi saya masuk agak terlambat, mohon maaf. Karena maghrib sampai ba'dal isya tadi saya lagi ceramah Zoom juga di Masjid Raya Bintaro Jaya, tapi saya dari Solo. Ya, dari Solo. Ini merupakan bagian daripada teknologi zaman sekarang ya, zaman sekarang. Pesan saya untuk semuanya, sekalian mudah-mudahan jadi amal untuk almarhumah, karena lagi kumpul semuanya ini. Banyak orang-orang pinter di depan saya, banyak orang-orang soleh di depan saya, mudah-mudahan bisa membantu nyampaikan pada yang lain. Ya, zaman ini banyak orang ketakutan. Zaman ini banyak orang galau. Dengan
segala macam kejadian. Saya cuma pengen ngingetkan orang dulu itu dikasih amalan sama orang tuanya, sama leluhurnya. Baca rotib haddad, baca rotibul athos, baca yasin, baca burdah, baca barzanji, baca simtuduror, ya, baca simtuduror, baca sholawat munjiyah, baca sholawat nariyah. Sekarang ini kok hampir nggak kedengaran ya. Ini masjid-masjid kok nggak menyuarakan burdah. Walaupun orangnya cuma takmir saja 2 orang, kan suaranya bisa dikeluarkan, suara burdah, suara barzanji, suara diba. Ini darurat zikir, darurat sholawat, darurat maulid, ini kok nggak kita gaungkan. Padahal nggak bertentangan dengan undang-undang apapun, nggak bertentangan dengan aturan pemerintah apapun, bahkan pemerintah akan senang kalau kita menghidupkan suasana spiritual di tengah-tengah masyarakat sehingga stres ini hilang. Ya, stres ini hilang kalau kemudian masyarakat bisa bareng-bareng di setiap penjuru Zoom isinya Zoom burdah, Zoom simtuduror, ya, Zoom nariyah. Masya Allah. Kemudian di masjid-masjid, kan masjid mikrofonnya boleh bersuara dan harus bersuara. Apalagi di Pekalongan, Masya Allah. Kebetulan nih keluarga wali kota kalau bisa mensosialisasikan di musola-musola langgar-langgar. Saya tuh punya teman tinggal di daerah Jawa Timur sana, ada satu daerah, saya nggak akan sebutkan wilayahnya. Semua wilayah di sekitarnya itu wilayah merah. Ada lagi wilayah hitam pekat. Tapi wilayah yang satu ini nggak pernah merah, alhamdulillah, Masya Allah. Ya, kuning, hijau, nggak sampai merah itu. Kemudian dicari rahasianya apa? Rahasianya surau, langgar, musola, masjid, majelis taklim itu tiap hari baca burdah. Walaupun 1 orang, 2 orang, ya, tiap hari baca burdah. Nah, kemudian khotmul Quran. Dulu kalau kita punya hajat khotmul Quran. Kalau mau ada menghadapi musibah khotmul Quran. Nah, ini pondok tahfidz Quran yang besar. Nah, santrinya gerakkan, niatkan tahfidz Quran tiap hari, khatam Quran sekian santri, semuanya khatamkan Al-Quran. Ya, setiap hari niatkan untuk raf'ul bala, untuk mengangkat bala. Kalau semua ini bergerak seperti itu, junudullah akan turun. Bala tentaranya Allah akan turun untuk memberikan kekuatan iman di hatinya umat Islam, memberikan obat untuk yang sakit. Karena yang memberi obat itu Allah, yang menyembuhkan itu Allah, jalarannya bisa lewat macam-macam.